Perkenalkan, nama saya Diki Pabritrikan. Saya dari Sekolah 1 Padu Berinsul 3 Johar. Saya duduk di kelas 10 MIA. Di sini saya akan mengerjakan tugas ekonomi, yaitu presentasi tentang manajemen. Pengertian manajemen adalah menerapkan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat Anda praktikkan tanpa mengerti apa itu manajemen. Pengertian ilmu manajemen secara umum wajib dipahami agar dapat dipelestarikan dengan baik. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan ingin dicapai dapat terpenuhi. Sebetulnya hal ini sudah sering terjadi di kehidupan nyata. Setidaknya tidak setiap orang juga dapat mempraktikkan ilmu manajemen secara tidak langsung dengannya. Manajemen para ahli memandang ilmu manajemen dengan pengertian beragam. Mari Packer Paul. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dilakukan oleh seorang manager untuk mengarahkan bawahan atau orang lain menyelesaikan pekerjaan demi tercapai sebuah tujuan. Beralih ke George Robert Terry yang mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Menurut Ricky Greenfield, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisasi, dan tepat waktu. Berbeda mengartikan manajemen sebagai keahlian dalam membangkitkan orang agar bersedia melakukan sesuatu. Tak harus seorang keahlian manajemen juga dapat dimiliki oleh organisasi maupun kelompok. 6 penting dalam kegiatan manajemen. 1. Manusia. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana tujuan yang ingin diraih untuk tanpa daya manusia, kegiatan manajemen tidak akan pernah ada. 2. Uang. Uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantaraan utama dalam mencapai tujuan. Biaya operasional dan sebuah kegiatan manajemen tertentu membutuhkan uang agar dapat berjalan baik. 3. Material. Unsur material manajemen ini adalah salah satu faktor pentingnya karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Dan jika material yang dipilih buruk, tujuan manajemen akan sulit dicapai. 4. Mesin merupakan unsur lain yang perlu diperhatikan dengan daya mesin teknologi. Pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah. Tujuan pun dapat tercapai lebih efektif. 5. Metode. Unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Unsur ini juga mendapat campuran tangan manusia
agar dapat tercipta dengan baik. 6. Pasar. Untuk terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas baik. Fungsi manajemen. 1. Perencanaan adalah hal pertama yang wajib dilakukan oleh seorang manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Tanpa adanya perencanaan yang matang, tujuan dari kegiatan manajemen tidak akan tercapai. 2. Setelah itu, jalankan fungsi pengorganisasian tujuan untuk mempermudah proses pengawasan yang tidak dilakukan manajer. 3. Fungsi penetapan. Manajer bertugas untuk menetapkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. 4. Fungsi pengarahan sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Jadi pengarahan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai arahan atau rencana. 5. Terakhir, fungsi pengawasan. Tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Jika tidak berjalan baik, dapat dilangsungkan proses evaluasi. Jadi, tujuan manajemen pun dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.